kemudian kita membangun bisnis itu tidak kemudian kita membangun omset, kita tidak membangun kekayaan, ya. Yang kita bangun ketika kita menjadi seorang entrepreneur, ketika kita menjadi seorang pengusaha itu trust. Yang kita bangun itu kepercayaan. Bukan omset yang gede, omset yang gede tapi nggak dipercaya ya percuma. Kandangmu gede tapi trustnya kecil ya percuma. Jadi ketika kemudian kita membangun sebuah bisnis, maka kita di saat itulah membangun kepercayaan. Jadi nek pengen apa-apa, pengen duit toh, butuh duit sekian miliar, ya tinggal modal pulpen aja cair. Tinggal modal pulpen, tanda tangan cair. Karena apa? Cairnya itu bukan karena apa-apa, tapi karena mereka percaya dengan kita. Bagaimana bisnis kita jalan, kita bisa mengelola ternak dengan baik, dan kemudian bagaimana kita bisa mengembalikan uang beliau itu tepat waktu terus, gak pernah nunggak, gak pernah utang, plus pengembalian yang lain. Kenapa? Kepercayaan itulah yang kemudian harus kita bangun. Kalau nanti masalah ngopeni wedhuse itu gampang, sering-sering dolan ke kandang itu pinter, sering-sering kemudian melihat bagaimana cara mengelola ternak itu pasti bisa. Pasti bisa, itu kan tinggal kebiasaan. Merah itu kan kebiasaan merah ya begitu. Kebiasaan milih kambing dan domba yang bagus, tahu kambing domba yang bagus seperti apa. Kalau hari ini tak jelaskan, memilih kambing dan domba yang bagus itu bagaimana? Nanti besok jenengan masuk ke pasar hewan bingung. Wah, kayak ini mengkilap, di pasar itu gak ada yang mengkilap, gak pernah bawa pomade ya, gak pernah pakai conditioner dan aneh wah. Bulunya yang halus, lah di pasar bulunya kotor semua. Gembel semua. Terus kemudian cari yang giginya belum well, dan dicakapi siji-siji masalahnya. Jadi kalau masalah ini masalah jam terbang, masalah kebiasaan, bagaimana kita memilih. Tapi bagaimana kemudian kita melihat perspektif bisnis peternakan kambing dan domba itu seperti itu. Nah, sampai kemudian Mas bentar lagi ya, tak tarik ke slide. Nah, sampai kemudian ini yang kemudian harus kita pahami. Kalau kita juga sebutkan bahwa kita sebagai seorang pebisnis itu ilmunya sama loh. Ngopeni wedhus itu memang ada yang beda caranya. Memelihara kambing dan domba itu ada kok yang beda caranya. Terus kemudian kambingnya ditaruh dalam hotel. Terus kemudian kambingnya dibikinkan kamar pribadi gitu. Biar kemudian kambingnya gemuk. Namanya kandang kambing itu seperti itu. Namanya ngasih makan kambing dan domba itu ya begitu. Tapi bagaimana kemudian kreativitas kita memberi pakan ternak itu yang kemudian akan dilihat nanti. Kambing dan domba itu diberi pakannya komplit, gak usah repot-repot, kering. Kandangnya dibikin seperti apa. Jadi bagaimana kemudian keilmuan yang sama itu akan terlihat berbeda ketika kemudian kita punya kreativitas. Dan setiap individu itu akan punya kreativitasnya masing-masing. Masing-masing. Gak kemudian makanin kambing begini, aku tak begini kalau dulu nggak bisa. Jadi kreativitas kita bagaimana kemudian melihat. Bahkan tadi orang nggak punya kandang bisa jualan ternak. Karena apa? Kreativitasnya dia. Bagaimana caranya? Aku pengen duwe wedhus loro sebagai display. Terus kemudian fotonya banyak. Dapat dari mana? Dari temannya. Itu kan salah satu bentuk kreativitas dalam proses jual beli. Tapi minimal dia punya kambing domba dua untuk memperlihatkan, inilah kambing dan domba saya. Yang banyak punya orang lain. Yang banyak dikenal. Nah, itu. Dan kemudian ini, orang hebat itu tidak pernah dihasilkan dari sebuah kemudahan. Ya kita harus kerja keras. Bahkan ya dulu kalau kemudian kita bicara bahwa ini tantangannya butuh air mata itu sedih. Jangan dikira saya beternak kambing dan domba itu bimsalabim terus sukses, gak bisa. Saya pernah ternak pertama dari 10 ekor 1 mati, 3 gemuk, 7 tambah kurus. 7 tambah kurus. Nah itulah kemudian dinamika. Ternyata kesalahan saya pakan, kesalahan saya kesehatan dan lain sebagainya. Kita evaluasi. Terus kemudian pernah juga 2019 ketika kita mau naik ketipu orang. Gak main-main di 2019 itu saya ditipu orang itu untuk nominal korban 780 juta. 2019. 780 juta. Ya, itu dinamika bisnis yang akan terjadi.
Makanya kalau kemudian ada orang-orang yang kemudian sekarang sudah terlihat di baju itu dulunya yang berdarah-darah, nangis-nangis itu. Nah, ini salah satu bentuk bisnisnya, nanti ada proses breeding, fattening, perah. Nah, itu adalah proses yang kemudian kita lakukan secara teknis. Bagaimana kemudian teknis di lapangan itu nanti banyak banget. Jadi semua yang ada di kambing domba itu jadi duit kecuali bulu kalau di tempat kami. Kecuali bulu domba. Jadi semua yang ada di kambing domba itu selain bulu jadi uang. Hah? Sampai sekarang kami belum bisa mikir itu. Belum bisa mikir karena posisinya bulu domba itu kayak rambut manusia. Begitu dipotong bulunya, itu kalau kemudian dilepas begini dia nyebar kayak bulu manusia. Kecuali kambing-kambing domba tertentu kayak merino, texel itu bulunya bisa dipintal. Cuman itu kambing-kambing tertentu, bukan kambing lokal Indonesia. Kalau kambing lokal Indonesia itu bulunya belum bisa dimanfaatkan. Kalau kulit, pupuk, terus kemudian yang lainnya semuanya termanfaatkan. Semuanya termanfaatkan. Dan bahkan jadi duit, apalagi pupuk, itu jadi duit yang paling enak, nggak modal untungnya 100%. Dan setiap hari keluar, selama masih punya ternaknya setiap hari pupuknya keluar. Itu yang kemudian terjadi. Nah, pakan, apalagi kalau kita bicara bisnis pakan, bisnis pakan ternak itu bisnis yang paling menarik. Gak mungkin kambing itu gak makan. Hari ini kita mau cari lahan buat nanam hijauan dalam jumlah atau luasan yang luas susah. Dan iman-iman, apalagi kalau saya tinggalnya di Jogja. Nah, di Jogja itu, jadi semakin banyak peternak malas, semakin bahagia hidup saya. Iya, jadi semakin banyak peternak malas di Jogja, itu semakin bahagia hidup saya. Karena apa? Saya punya waktu makan, sehingga dia nanti akan beli pakan ke saya. Setiap hari tidak beruntung, karena jualan pakan. Karena nggak mungkin modusnya poso sehari, nggak mungkin. Mungkin juga poso sehari, dia akan makan setiap hari. Nah, disitulah kemudian pakan itu bisnis yang paling menguntungkan di tempat kami. Setiap hari keluar, setiap hari muter, dan setiap hari dapat hasil. Dan ketika ada peternak baru yang muncul, kalau tagline pakan kami itu kan solusi pakan ternak tanpa ngarit. Jadi orang kan tertarik, beternak gak ngarit ini, silahkan gak apa-apa. Nanti kita kasih hitungannya. Hitungannya seperti ini loh, biaya pakannya seperti ini dan lain sebagainya. Ini itu yang kemudian terjadi. Akikah, kurban, serah, limbah, pupuk banyak. Terus kemudian ibadah tadi sudah disebutkan. Nah, ini beberapa slide terakhir. Kalau kemudian kita pengen beternak kambing dan domba, pertama kali yang harus kita perhatikan bagaimana kita siapkan SDM-nya dulu. Jangan pernah dibalik menyiapkan kambingnya dulu. Orang kita itu seperti itu. Kalau mau ternak, pasti beli kambingnya dulu. Padahal yang melihara belum ada. Belum ada. Jadi kesalahan terfatal kita seperti itu. Ketika kemudian kita mau beternak kambing dan domba, maka pertama kali sediakan SDM-nya. SDM-nya itu siapa? Minimal kita. Kita bagaimana? Magang dulu, Bu. Sekolah dulu. Cari ilmu dulu. Pahami dulu. Kalau sudah paham, nanti bikin kandangnya. Bikin kandang. Sekarang itu belajar, itu gampang. Datang aja ke tempat kami, nginep 2 hari habis pinter. Iya, gratis Bu. Serius, kalau mau belajar ke tempat kami gratis. Jadi kami hanya menyediakan tempat. Jadi kami hanya menyediakan tempat untuk makan, minum dan sebagainya, cari sendiri ya. Iya. Dan nanti kalau yang datang uang 100, kami harus nanggung uang 100 bonyok ya. Tomboknya terlalu gede. Nggak apa-apa Bu, nanti kita terakhir beli di sini. Nah, artinya kalau mau belajar ke tempat kami 2 hari saya yakin bisa. Kenapa bisa? 2 hari tapi harus stay di situ. Stay di situ apa? Dia mengikuti kegiatan di kandang kami mulai dari pagi sampai sore. Ngasih makan, bikin pakan, ngelola limbah, terus kemudian perah, memotong bulu domba dan lain sebagainya. 2 hari pasti bisa. Jadi banyak yang kemudian ke tempat kami. 2023 kemarin itu tercatat 3.628 orang datang ke tempat kami untuk belajar. Jadi mulai dari biaya kunjungan cuman berapa jam, dia yang kemudian nginep di situ, terus kemudian ada yang ikut pelatihan juga.
totalnya di 3.600 sekian. Tempatnya nggak lebar, luasan kandang kami itu hanya 2.400 meter persegi. Wah, 2.400. Sebentar, Bu, sebentar. 2.400 meter persegi itu sekarang. Dulu itu kami mulai pertama kali 2016 itu dari 8 kali 9 meter. Wow. Iya, lo kan kemudian duit, oh beli tanah, beli duit nambah lagi, duit nambah lagi. Sekarang itu jadi sudah jalan 8 tahun. Dulu 2016 kami mulai itu 8 kali 9 meter itu bagi hasil. Kambing berapa itu, Pak? Apa? Kambing berapa? Jadi dulu apa, Bu? Kambing berapa? Kambing berapa? Space kandang itu kalau buat penggemukan itu 3 kali 2,5 meter itu bisa muat kambing di tempat kami ya. Kalau di lain saya nggak tahu. 3 kali 2,5 meter itu bisa muat 12 sampai 14 ekor. Perbandingan Makanya milenial, Bu, gak usah gede-gede kandangin, yang penting duitnya sing tergede. Jadi apa? Oh, boleh, Bu, silakan. Nanti kalau mau pulang dari sini atau kemudian putranya pengen jadi peternak, silakan datang ke tempat saya. Nginep di tempat sayanya gratis, kamarnya ada. Yang penting makan minumnya cari sendiri. Semuanya ngikuti kegiatan kami dari pagi sampai sore. Sehari boleh, 2 hari boleh, seminggu boleh, sebulan juga boleh. Serius, sebulan juga. Beli pakannya nanti juga bisa di sana ya, Pak? Halo? Beli pakannya nanti bisa di sana juga. Iya, makanya nggak bayar karena apa? Jenengan akan membantu saya membantu jenengan. Lo kan simbiosisnya mutualisme. Begitu jenengan datang ke tempat saya, ikut belajar, ikut kemudian aktivitas kan bantu saya, bantu ngasih makan, bantu merah. Tapi kan di sisi itu transformasi ilmunya dapat. Ya. Kan saling menguntungkan. Loh, coba kalau jenengan proses di tempat lain itu bayar jutaan itu. Betul, Kami itu betul. kalau misalnya pas lagi buka kelas pelatihan Bapak Ibu, jadi pas buka kelas pelatihan jam 8 sampai jam 4 sore itu bayar 1 juta. Terus itu dari jam 8 sampai 4 sore. Setiap seminggu sekali tempat kami itu ada pelatihan. Jadi materinya ganti-ganti. Tuh, nah itu jam 8 itu bayar 1 orang 1 juta. Tapi ya tak kasih makan ya. Atau mau bayar 1 juta tak kasih makan, tapi dan sebagainya. Mau monggo silahkan, saya juga senang malahan. Opsinya malah tambah banyak. Jadi itulah yang kemudian terjadi. Jadi SDM-nya sediakan dulu, kita pahami dulu. Terus kemudian kandangnya bikin sesuai dengan kebutuhan kita dan lokasi kita. Terus kemudian pasarnya kita sediakan. Nah, pasar itu bagaimana? Makanya inilah kemudian pentingnya kita punya